Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indria Yulistari, saya dari kelas 9F. Di sini saya akan mempresentasikan pelajaran SKI yang diampu oleh Bu Nurul Jubaidah. Pembahasan sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, kondisi masyarakat sebelum Islam. Kedua, masuknya Islam ke Indonesia. Ketiga, teori masuknya Islam ke Indonesia. Keempat, faktor penyebab Islam cepat berkembang di Indonesia. Masyarakat yang tinggal di Indonesia sebelum Islam sudah mengenal agama atau kepercayaan. Mereka sudah memeluk agama Hindu, Buddha, dan sebagian menganut kepercayaan Kapitaya. Agama Hindu lahir di India sekitar tahun 1500 Masehi dengan kitab suci Weda. Adapun agama Buddha dengan kitab suci Tripitaka lahir di India kurang lebih tahun 500 Masehi. Sementara itu, Kapitaya adalah sebuah kepercayaan memuja Sang Yang Taya, yakni bermakna hampa atau kosong. Mereka menidentifikasikan bahwa Sang Yang Taya adalah Sang Yang Widi tan kena kenaya ngapain ana palah dudu. Tuhan itu tidak boleh diserupakan atau bahkan terlintas gambarannya di pikiran kita. Kalau sampai diwujudkan, maka itu berarti bukan Tuhan. Sedangkan Orientalis mengklarifikasikan kepercayaan nenek moyang di Indonesia dalam dua jenis, yaitu animisme dan dinamisme. Masuknya Islam ke Indonesia. Berikut merupakan jalur masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, perdagangan. Pada taraf permulaan, saluran Islamisasi adalah melalui perdagangan. Yang kedua, perkawinan. Beberapa contoh pernikahan yang dilakukan ulama dengan putri bangsawan antara lain sebagai berikut. Maulana Ishak menikah dengan putri Prabu Blangbangan yang melahirkan Sunan Giri. Syarif Abdullah yang menikah dengan putri Prabu Siliwangi yang melahirkan Sunan Gunung Jati. Yang ketiga, pendidikan. Proses penyebaran Islam juga dilakukan melalui jalur pendidikan. Dalam hal ini, model pembelajaran dilakukan dengan cara sederhana. Menurut Kiai Haji Sahlal Mahfuz, model tersebut dinamakan dengan halokoh. Yang keempat, seni budaya. Saluran penyebaran Islam melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Kelima, tasawuf. Tasawuf adalah ajaran, cara dan sebagainya untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar dengannya. Teori Islam masuk ke Indonesia. Pertama, teori Mekah. Teori Mekah mengemukakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi, dan kebanyakan dibawa oleh orang-orang Mesir dan Arab. Kedua, teori Persia. Teori Persia berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-15 oleh bangsa Persia yang sekarang menjadi negara Iran. Teori Persia didasarkan pada banyaknya kesamaan antara budaya Persia dengan masyarakat Indonesia. Yang ketiga, teori Gujarat. Teori ini mengupakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Bangsa Gujarat atau Cimbai dari India diyakini sebagai pihak yang membawa Islam ke Indonesia. Yang keempat, teori Cina. Teori Cina ini didasarkan pada asumsi adanya unsur kebudayaan Cina dalam sejumlah unsur kebudayaan Islam di Indonesia. Berdasarkan sumber kronik dari Klenteng Sompokong di Semarang yang memperlihatkan pengaruh orang Cina dalam penyebaran Islam di Indonesia. Faktor penyebab agama Islam dapat cepat berkembang di Indonesia. Syarat masuk agama Islam sangat mudah, yaitu dengan mengucapkan kalimat syahadat. Yang kedua, upacara dalam Islam sangat sederhana. Selanjutnya, Islam tidak mengenal sistem kasta. Islam menyebar di Indonesia disesuaikan dengan adat dan tradisi bangsa Indonesia. Yang kelima, penyebaran Islam dilakukan dengan jalan damai. Runtuhnya kerajaan Majapahit memperlancar penyebaran agama Islam. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila saya ada yang salah berbicara. Mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar dengannya.
Teori Islam masuk ke Indonesia. Pertama, teori Mekah. Teori Mekah mengemukakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi, dan kebanyakan dibawa oleh orang-orang Mesir dan Arab. Kedua, teori Persia. Teori Persia berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-15 oleh bangsa Persia yang sekarang menjadi negara Iran. Teori Persia didasarkan pada banyaknya kesamaan antara budaya Persia dengan masyarakat Indonesia. Yang ketiga, teori Gujarat. Teori ini mengupakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Bangsa Gujarat atau Cimbai dari India diyakini sebagai pihak yang membawa Islam ke Indonesia. Yang keempat, teori Cina. Teori Cina ini didasarkan pada asumsi adanya unsur kebudayaan Cina dalam sejumlah unsur kebudayaan Islam di Indonesia. Berdasarkan sumber kronik dari Klenteng Sompokong di Semarang yang memperlihatkan pengaruh orang Cina dalam penyebaran Islam di Indonesia. Faktor penyebab agama Islam dapat cepat berkembang di Indonesia. Syarat masuk agama Islam sangat mudah, yaitu dengan mengucapkan kalimat syahadat. Yang kedua, upacara dalam Islam sangat sederhana. Selanjutnya, Islam tidak mengenal sistem kasta. Islam menyebar di Indonesia disesuaikan dengan adat dan tradisi bangsa Indonesia. Yang kelima, penyebaran Islam dilakukan dengan jalan damai. Runtuhnya kerajaan Majapahit memperlancar penyebaran agama Islam. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila saya ada yang salah berbicara. Mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.